Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam ID Expert Session Closing. Membuka bisnis online tanpa modal bukanlah hal yang mustahil. Bagi yang ingin memulai usaha, terdapat beberapa bisnis online tanpa modal yang menguntungkan. Dan berikut informasinya untuk Anda. Membuka bisnis online tanpa modal bukanlah hal yang mustahil. Bisnis online tanpa modal ini bisa kamu lakukan dengan bermodal laptop, internet, skill, dan juga pengalaman walaupun belum terlalu mumpuni. Ide-ide bisnis online ini tentu dapat menjadi pilihan bagi kalian yang ingin punya pendapatan tambahan dari rumah. Selain itu, kalian tidak perlu mengeluarkan kocek lebih seperti menyewa ruko, membeli stok barang, membayar karyawan dengan jumlah banyak, dan lain sebagainya. Nah, bagi yang ingin memulai usaha, berikut ini ada beberapa bisnis online tanpa modal yang menguntungkan. Yang pertama adalah jasa titip alias Just Tip. Just Tip adalah terobosan baru dalam berbisnis dengan menawarkan nitip belanja. Kalian bakal diupah karena membelikan barang orang dan dari sana keuntungan didapat. Berikutnya adalah jasa Translate. Sekarang ini makin banyak yang butuh jasa Translate. Selain banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di sini, tak sedikit juga orang-orang Indonesia yang ingin meluaskan bisnisnya ke luar negeri. Kemudian, admin media sosial. Sama seperti penulis, jasa admin media sosial kini juga sedang banyak dicari. Hal ini karena semua bisnis sudah menjadikan media sosial sebagai media mereka memasarkan produknya. Atau kalian juga bisa mencoba menjadi dropshipper dan reseller. Keduanya sama-sama jenis pekerjaan lepas yang bisa dilakukan di luar pekerjaan utama. Kalian juga bisa menjadikan dua kegiatan tersebut sebagai nafkah utama dengan catatan pemasukan yang didapat sudah bisa menghidupimu dan keluarga. Nah, kira-kira jadi dropshipper atau reseller barang apa yang menarik ya? Jangan kemana-mana, terus saksikan First Session Closing ya. Nah itu dia pemirsa, ternyata banyak ide bisnis online yang minim modal dan bisa dijalankan di tengah pandemi. Antara lain tadi adalah freelance writer maksud kami ya. Kemudian ada Just Tip atau jasa titip. Nah beberapa keuntungan menjadi freelance writer adalah waktu Anda menjadi lebih fleksibel nih. Jadi nggak perlu ke kantor dengan waktu yang ditentukan, misalnya 9 jam kerja atau 8 jam kerja. Selain itu, memungkinkan Anda untuk menetapkan harga jasa yang Anda tawarkan. Beda dengan karyawan yang ditentukan gajinya oleh perusahaan dan biasanya gajinya sama setiap bulan gitu ya. Kemudian bisnis Just Tip juga menguntungkan karena bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak bisa bepergian ke beberapa tempat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Misalnya nih, Anda bisa berjualan makanan khas daerah Anda ketika orang lain belum bisa untuk mendapatkan secara langsung melalui jasa titip ini. Nah, pengalaman saya pemirsa saya lebih banyak menggunakan jasa titip ya. Ketika ada suatu barang dari daerah tertentu yang tidak perlu saya langsung yang ke sana, tetapi sudah bisa saya dapatkan di kota lain melalui jasa titip. Atau misalnya ke luar negeri gitu ya, kita bisa menggunakan jasa titip barang-barang yang tidak ada di Indonesia untuk bisa kita dapatkan tanpa harus untuk mengunjungi negara tersebut secara langsung atau wilayah tersebut secara langsung. Tentu biayanya akan berkali-kali lipat lebih mahal. Tidak kalah menarik pemirsa, menjadi seorang dropshipper dan reseller juga sangat menguntungkan. Namun kedua hal tersebut ada perbedaannya loh pemirsa. Nah, apakah perbedaan di antara keduanya? Berikut informasi selengkapnya. Pilih jadi reseller atau dropshipper. Dan apa perbedaan reseller dan dropship? Kedua pekerjaan itu memang cocok dijalankan sebagai pekerjaan sampingan, namun ada beberapa di antara keduanya. Seperti yang Anda ketahui, reseller dan dropship sama-sama pekerjaan yang ada hubungannya sama urusan dagang. Mirip-mirip pedagang, tapi dua pekerjaan ini punya cara berbeda menjual barang ke konsumen. Reseller adalah ketika seseorang membeli produk dengan harga tertentu dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, sehingga ia akan mendapatkan untung dari selisih harga tersebut. Sementara dropshipper adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemilik toko untuk memasarkan produk saja. Ketika ada pesanan yang datang, maka pemilik toko lah yang akan melakukan penyediaan dan pengiriman barang. Sehingga dropshipper mendapatkan keuntungan atas jasa penjualan yang dilakukan. Keduanya sama-sama jenis pekerjaan lepas yang bisa dilakukan di luar pekerjaan utama. Dan kalau ditanya mana yang mengeluarkan modal minim, jawabannya adalah dropshipper.
Pasalnya dropship gak harus membeli barang supaya bisa menjual. Cukup modal pulsa, paket data, dan informasi, pekerjaan ini sudah bisa dilakukan. Sementara itu jadi reseller harus mengeluarkan modal karena harus membeli barang terlebih dahulu. Besarnya modal usaha menentukan jumlah barang yang akan kamu dapat. Jadi, Anda lebih tertarik menjadi dropshipper atau reseller nih pemirsa? Anda masih bingung ya pemirsa mau jadi dropshipper atau reseller? Nah, kalau ditanya soal profit, jelas lebih menguntungkan tampaknya menjadi reseller ya. Sebab bisa mendapatkan barang dengan harga termurah dan mengatur harga jual sekehendak kita sendiri. Sedangkan dropshipper sulit bagi dropship untuk mendapatkan untung sebesar reseller. Pasalnya order yang diberikan dropshipper masih kalah banyak dengan pembelian dari reseller. Nah, karena itu pemirsa, reseller bisa mendapat harga barang dari supplier lebih murah dibandingkan dengan dropshipper. Dan disinilah reseller bisa menentukan berapa keuntungan yang ingin didapatkan. Bekerja sebagai reseller atau dropshipper bukan berarti tanpa risiko loh. Ada sejumlah konsekuensi yang akan dialami menjalani kedua pekerjaan sampingan tersebut pemirsa. Namanya pekerjaan pasti selalu ada risiko. Tidak mungkin hanya profit saja ya. Meski terlihat gampang, menjadi dropshipper nyatanya pemirsa ada kekurangannya juga. Contohnya, ketika barang tidak selalu tersedia di supplier. Seperti ketika pandemi kemarin ya, tentunya ada barang-barang yang terganggu untuk pengirimannya pemirsa. Baik itu dari luar negeri mungkin, diimpor, ataupun juga logistik di dalam negeri. Karena adanya kondisi pandemi, transportasi juga terhambat dengan sejumlah kebijakan. Nah, disinilah pesanan yang datang mau tidak mau harus bisa dalam infografis berikut ini. Ini adalah kiat-kiat menjadi dropshipper. Tentukan produk dan supplier produk tersebut. Atau produk yang dipilih sebaiknya produk yang permintaannya tinggi di pasar. Tidak rentan mengalami kerusakan dan juga ongkos pengirimannya rendah. Kira-kira Anda sudah bisa terbayang gitu ya, pengen jualan apa. Nah kemudian yang kedua, pasang harga jual tidak terlalu rendah, tapi masih bisa bersaing dengan harga pasar. Hal ini bertujuan agar pembeli tidak ragu dengan barang yang dijual. Artinya ketika barang di toko lain harganya 10.000, Anda jual 5.000. Tentu ini ada spread harga yang sangat jauh dan membuat orang akan bertanya-tanya, ini asli nggak barangnya, kualitasnya bagus nggak? Karena perbedaan harga yang cukup signifikan. Ciptakan identitas dropshipper atau brand yang dapat dipercaya dan mudah sekali diingat oleh pembeli. Namanya jangan yang susah-susah pemirsa ya. Kemudian buat toko online di e-commerce yang ada di Indonesia. Misalnya Tokopedia, Shopee, Blibli, JD.ID, hingga Bukalapak. Buat juga pemirsa akun sosial media, semisal Facebook atau Instagram agar lebih mudah untuk diketahui, lebih mudah untuk diikuti oleh masyarakat khususnya yang milenial gitu ya, yang punya akun-akun seperti Facebook dan juga Instagram. Dan kemudian kita ke ide bisnis reseller dan dropshipper. Jika Anda serius ingin menjalani bisnis sebagai dropshipper atau reseller pemirsa, perhatikan beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama pemirsa, cobalah untuk menjual barang yang Anda suka. Mungkin Anda bingung tadi ya, kira-kira saya mau menjual barang apa ya? Karena menjadi reseller atau dropship yang penting, Anda harus menguasai pengetahuan tentang produk yang Anda jual pemirsa. Jika Anda saja sudah menyukai produknya, tentu akan lebih mudah untuk meyakinkan orang-orang atau mempromosikannya agar ikut membeli produk yang Anda jual. Tidak mungkin ketika Anda lebih senang fashion misalnya, tiba-tiba beralih ke otomotif gitu kan. Agak sulit Anda untuk menjelaskannya nanti pemirsa. Jadi harus Anda yang memang tertarik punya passion di sana dan menyukai hal tersebut. Kemudian pilihlah supplier yang terpercaya biar Anda juga tidak rugi nantinya misalnya ditipu atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Cek dengan teliti apakah supplier responsif, cepat tanggap, jujur, dan memiliki review yang baik. Sebab saat memilih untuk jadi reseller ataupun dropship, Anda akan sangat bergantung pemirsa dengan supplier. Jadi jangan asal memilih supplier, harus benar-benar diriset dulu pemirsa ya. Apalagi sebagai dropship, Anda hanya akan memasarkan produknya saja. Sementara pengiriman dan juga suplai barang akan sepenuhnya dilakukan oleh supplier. Jadi Anda bisa bayangkan ketika barang yang dikirimkan oleh supplier ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh dari pelanggan. Tentunya Anda yang akan dirugikan juga, nama Anda yang buruk, nama dropshipper Anda yang buruk pemirsa, sementara sebenarnya itu berasal dari supplier.
Jadi supplier yang benar-benar kompeten, yang terpercaya, dan yang terbaiklah pemirsa yang harus Anda pilih untuk bekerja sama. Dan bangunlah hubungan baik dengan supplier. Setiap supplier biasanya pemirsa akan memiliki syarat dan ketentuan masing-masing untuk reseller dan juga dropship. Perhatikan syarat dan ketentuan tersebut dengan cermat sebelum menyepakatinya. Kemudian pemirsa, bekerjalah secara profesional. Anda juga perlu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik selama bekerja. Komunikasi yang baik antara Anda dan supplier sangat dibutuhkan nih pemirsa untuk keberhasilan usahamu sebagai reseller atau dropship. Nah, kira-kira pemirsa sudah ada gambaran gitu ya. Habis ini mau memilih jadi reseller atau dropshipper. Nah, saya sampaikan lagi ya, Anda harus perhatikan bagaimana kompetitor memasarkan produknya, platform yang digunakan atau promo yang ditawarkan. Karena saat ini reseller dan dropshipper juga sudah sangat banyak pemirsa ya. Dengan memperhatikan kompetitor, Anda akan lebih mudah menentukan strategi pemasaran untuk bersaing. Dan jangan lupa selalu lakukan inovasi dan promosi. Kemudian pemirsa, barang-barang apa saja yang cocok Anda jual kembali ke masa pandemi ini? Kita akan simak pemirsa dalam infografis ataupun informasi ide bisnis reseller dan dropshipper berikut ini. Di saat pandemi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu berolahraga agar tetap sehat. Masyarakat melakukan yoga, pilates, bermain sepatu roda, skateboard, bersepeda, hingga main golf dan tenis meja. Aktivitas olahraga ini menyebabkan penjualan produk olahraga mengalami kenaikan yang signifikan khususnya pada kuartal 3 2020. Anda bisa mencoba menjadi reseller atau dropshipper alat olahraga seperti pakaian olahraga, matras, hingga perlengkapan bersepeda. Kemudian menjaga kebersihan hal yang mutlak untuk dilakukan di tengah pandemi. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta tracing, testing, dan treatment wajib dilakukan demi menekan penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut tentu membuka peluang baru yakni menjual masker kain dan hand sanitizer. Namun dalam melakukan bisnis ini perlu diperhatikan soal ketelitian dan kehigienisan. Selain itu perlu diperhatikan imbauan Badan Kesehatan Dunia atau WHO tentang formulasi alkohol khusus untuk membuat hand sanitizer melalui laman resminya. Pilihlah supplier yang menjual masker ataupun hand sanitizer yang tepat dan telah memenuhi standar WHO. Selain produk kesehatan, makanan dan minuman sehat juga banyak diincar orang-orang. Kebutuhan menjaga imun dan kesehatan sangatlah penting di masa-masa seperti ini. Selain itu, kecenderungan orang lebih memilih stay at home menjadi dasar mengapa pemesanan makanan dan minuman lewat aplikasi online mengalami peningkatan. Ide bisnis makanan dan minuman sehat dapat berupa salad, buah-buahan, sayur organik, jamu-jamuan, hingga minuman sarang burung walet. Itulah beberapa jenis ide bisnis jika Anda ingin menjadi reseller atau dropshipper. Selamat mencoba ya! Itu dia pemirsa, sangat banyak barang-barang yang bisa kita coba untuk kita jual, baik itu melalui mekanisme reseller maupun juga dropshipper. Selain beberapa barang tadi, Anda bisa juga mencoba berjualan alat rumah tangga loh, seperti alat memasak. Karena di masa pandemi ini banyak orang yang stay at home dan belajar masak ataupun berjualan furniture. Banyak orang yang melakukan renovasi rumah, kemudian juga membeli rumah saat pandemi. Akibat banyaknya insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui sektor properti maupun juga otomotif dan yang lainnya. Masyarakat ingin membuat rumahnya lebih nyaman. Maka berjualan furniture dan alat rumah tangga ini cocok pemirsa di masa pandemi ya. Tapi Anda passionnya ke situ nggak pemirsa, balik lagi ya. Dan kalau mau jadi reseller ataupun dropshipper pemirsa, kita akan jualan. Dan kenapa jualan barang-barang tersebut pemirsa harus diperhatikan ya. Misalnya ketika saya ini berpikir tampaknya saya akan cocok jualan mungkin pakaian. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi pemirsa, yang jual pakaian juga sudah sangat banyak ya. Jadi mungkin setelah break ini saya akan berpikir dulu pemirsa, pakaian apa kira-kira yang cocok untuk saya jual di bisnis ini ya. Dan kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut pemirsa, tetaplah bersama kami.